Iman kepada Allah cuma melakukan meniru Nabi Muhammad saja nggak bisa. Harus tertanam di dalam diri kita keimanan kepada Allah, meyakini bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah yang patut disembah. Ini syarat sampainya amalan kebaikan berbuah pahala. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan jalan solusi yang banyak sekali kepada hambanya untuk menggapai rahmatnya Allah. Dan kita diperintahkan untuk tidak berputus asa dengan rahmatnya Allah. Sebesar apapun dosa yang pian lakukan, kalau pian seberataan mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasti Allah Ta'ala akan mengampuni. Allah menjelaskan di dalam firman-Nya, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dhunuba jami'an innahu huwal ghafurur rahim." Katakan kepada hambaku yang telah royal berbuat dosa, yang menghambur-hamburkan perbuatan dosa, la taqnatu min rahmatillah, janganlah kalian berputus asa dengan rahmat Allah. Jadi ayat ini memberikan peluang kepada kita seberataan untuk selalu memohon ampun, selalu memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang tentunya permohonan ampun kepada Allah Ta'ala itu harus dibekali dengan penyesalan. Harus dibekali dengan penyesalan. Permohonan ampun seseorang kalau tidak dihiasi, dibekali dengan penyesalan, maka permohonan ampunnya ini hanyalah sebuah mainan belaka. Mempermainkan Allah, mempermainkan dirinya sendiri, mempermainkan agama. Dia harus menyesal dari segala kesalahan yang pernah ia lakukan. Kalau itu dilakukan, sebesar apapun dosa yang pernah dia lakukan, Allah akan ampun. Jangan pernah berputus asa. Ayat ini membuka jalan buat diri kita, agar diri kita seberataan ini terus mengejar rahmatnya Allah. Jangan pernah lelah untuk menggapai rahmatnya Allah. Dan rahmat itu tidak gratis didapatkan. Kalau hanya kerjaannya biar seberataan, duduk di rumah, buka berita media sosial, apalagi banyak hoax lagi. Kalau hanya kerjaannya di rumah, melihat berita, duduk santai, tertawa, zikir tidak, mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala tidak, dekat kepada ulama tidak, jangan harap rahmat itu akan turun. Jangan harap. Rahmat itu diambil, rahmat itu dijemput, rahmat itu dicari, rahmat itu harus berusaha untuk menggapainya. Karena barokah tidak akan pernah turun dari alam gaib kalau kita tidak mau usaha di muka bumi ini. Kalau tidak ada usaha pada diri kita seberataan, mustahil barokah rahmat akan turun, itu mustahil. Lam tanzil barokah min alam al-ghaib illa biharakah fi alam al-syahadah. Tidak akan turun barokah dari alam gaib kalau kita tidak mau usaha di muka bumi. Nah,
dalam proses berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala ini tidak cukup modal nekat, nggak bisa. Yang penting sholat, hablum minallah, yang penting urusan dulu dengan Allah. Tidak bisa begitu. Harus dibekali dengan ilmu agama. Dan ilmu itu didapatkan duduk dengan guru. Ilmu itu akan meresap karena berhusnudzon terhadap guru. Jangan ada perasaan sudzon terhadap orang yang alim-alim. Ilmu kalau ingin barokah, berkhidmatlah terhadap orang yang alim-alim. Karena sesungguhnya ilmu tidak akan pernah bermanfaat kalau murid tidak mempunyai akhlak yang terpuji di hadapan orang yang alim. Banyak orang keluaran dari pendidikan Islam, baik itu di pesantren kah, baik di madrasah kah, atau sekolah-sekolah universitas Islamiyah kah, ya, tapi tidak semua. Begitu keluar ilmunya tidak bermanfaat. Jangankan untuk orang lain, untuk dirinya sendiri aja tidak bermanfaat. Kenapa demikian? Karena yang ada pada saat masa pendidikan yang tertanam di dalam hatinya selain belajar ilmu agama, perasaan sudzon terhadap orang yang alim. Innama harrama al-ilm li qillati al-ihtiram li ahli al-ilm. Ilmu itu sulit masuk ke dalam tubuh murid kalau murid tidak punya akhlak yang baik terhadap guru. Biar mau belajar terhadap guru yang mempunyai karomat 1001 karomat kah, bisa terbang, bisa menghilang, tapi di dalam dadanya tidak ada perasaan husnudzon, prasangka baik terhadap gurunya, fa'urimu barakatihim. Ingat, walam yushahidu bikaromatihim, maka barakah itu akan terhalang masuk dalam dirinya. Maka barakah itu tidak akan pernah masuk ke dalam dirinya. Dan murid yang demikian tidak akan pernah melihat kemuliaan gurunya. Tertutup. Sehingga dia melihat gurunya ini hanyalah manusia biasa, bukan manusia luar biasa. Sama dengan temannya, sama dengan saudaranya, sama dengan pamannya, sama dengan. Itu diakibatkan sedikitnya akhlak yang baik di hadapan gurunya. Ini harus hati-hati. Maka dari itu, bab yang ulun akan tafsirkan pada malam ini penting. Menjelaskan begitu banyaknya jalan menuju kebaikan, jalan menuju rahmatnya Allah. Tapi harus ingat, nah ini karena pernah beberapa hari yang lalu penyanyi legendaris Bapak Haji Omer Rahman mewawancarai satu orang yang belum tidak sebutkan. Kenapa Anda tidak memakai jilbab? Bukankah saudara-saudara Anda ini memakai penutup kepala? Apa yang menyebabkan Anda ini terhalang memakai jilbab? Bukankah Allah telah berfirman? Jawabannya, saya telah bertanya kepada abdi saya bahwa jalan menuju surga itu banyak. Jadi tidak mesti pakai jilbab. Nah ini perlu penafsiran ini perlu penafsiran. Ini oleh orang-orang yang tidak berilmu dapat diselewengkan ucapan-ucapan ini. Memang jalan menuju surga itu banyak. Proses menuju surga itu banyak. Cara masuk ke dalam surga itu
Banyak. Cuman ada orang yang masuk surga bighairi hisab, tanpa dihisab. Allahumma ja'alna minhum. Amin. Masuk ke dalam surga, dia tidak ditanyain sedikit pun, walaupun uang tanggalan belum bayar, tidak ditanyain. Itu yang pertama. Ada proses masuk ke dalam surga ini melalui hisab dulu. Karena kesalahan-kesalahan yang ia lakukan, dia harus mendapat hukuman terlebih dahulu. Karena tidak taubatnya dia sebelum dia meninggal dunia. Kalau dia sudah meninggal dunia, untuk menebus kesalahan-kesalahan yang pernah ia lakukan, itu hanya satu. Dia harus mendekam dalam penjara siksaan terlebih dahulu. Baru bebas. Tergantung. Ada yang 1 tahun, ada yang 2 tahun, ada yang 3 tahun. Tergantung. Ada yang 500 tahun, ada yang 1000 tahun, baru masuk ke dalam surga. Jadi di surga itu ada bagian orang bertemu satu sama yang lain, kelompok alumni neraka. Kan gak enak. Jadi orang adakan pertemuan apa? Alumni neraka jahanam. Kan gak enak suaranya. Alumni neraka well, alumni neraka sagar. Naudzubillah min. Naudzubillah min. Jadi kita ikutin proses yang bagus saja. Ikutin semua perintah Allah, jauhi larangan-larangan Allah. Selesai. Allah tidak minta apa-apa. Hal yang ringan aja kalau kita tidak mau melakukannya, bagaimana bisa masuk ke dalam surga? Jadi memang benar orang masuk ke dalam surga itu caranya banyak. Cuman proses ini ada proses yang harus masuk neraka dulu. Karena kesalahan-kesalahan tadi sudah tahu jilbab, dikasih tahu sudah pakai penutup jilbab, tapi jawabannya jalan menuju surga itu banyak. Benar banyak. Tapi kan harus masuk neraka dulu. Ya nggak apa-apa, yang penting masuk neraka, masuk surga dulu. Ini orang yang telah tertutup mata hatinya dengan kemewahan dunia. Dia menyangka bahwa ucapannya itu benar. Kenapa tidak mengikuti Nabi? Kenapa tidak mengikuti perintah Allah? Kenapa mesti mengikuti bisikan-bisikan hawa nafsu yang menyebabkan dirinya tersiksa dan disiksa? Naudzubillah min dzalik. Naudzubillah min dzalik. Adapun karunia-karunia Allah Ta'ala, rahmat-rahmat Allah Ta'ala ini banyak. Makanya amalan kebaikan itu jangan sesekali meremehkan sekecil apapun amalan kebaikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bihi 'alim." Setiap amalan kebaikan yang kalian lakukan, Allah mengetahuinya. Ingat, Allah mengetahuinya. Setiap amalan-amalan kebaikan yang kalian lakukan, baik itu yang tersembunyi atau yang tidak tersembunyi secara terang-terangan, Allah mengetahuinya sebenarnya. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa ma taf'alu min khairin ya'lamhu Allah." Setiap amalan kebaikan yang kalian lakukan, Allah mengetahuinya. Ingat, kita ini dalam pantauan Allah.
CCTV, pantauan Allah Ta'ala ini jauh lebih tajam dibanding dengan CCTV buatan manusia. Kalau CCTV buatan manusia sinyal kurang bagus, maka tidak akan menghasilkan gambar. Betul? Betul tidak? Kok tahu? Punya CCTV? Nah, berarti cuma betul aja. Betul juga. Lampu mati, selesai. Tapi CCTV pandangan Allah, mau mati lampu, mau sinyal bagus, nggak bagus, mau hujan, biar berada di dalam kubur pun Allah mengetahui. Dialah Allah, Maha Agung, Maha Perkasa, Maha Pemurah terhadap hambanya. Inna rabbaka labil mirsad. Sesungguhnya Tuhanmu Maha mengawasi perbuatanmu. Dia harus hati-hati. Setiap perbuatan itu yang dilihat oleh Allah Ta'ala, selain perbuatannya ini yang dilihat oleh Allah. Hati-hati. Kalau seseorang berbuat amalan kebaikan tidak bisa menata hatinya, maka amalan-amalan tersebut tidak akan pernah diterima oleh Allah Ta'ala. Ingat, tidak akan pernah diterima oleh Allah Ta'ala. Tapi apabila seseorang bisa menata hatinya, maka amalan-amalan tersebut akan membuahkan pahala. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan di dalam Al-Quran Karim surat Idza zulzilatil ardu zilzalaha, sampai kepada firman Allah Ta'ala, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa orang yang beramal amalan kebaikan, ia akan melihat perbuatan amalan itu sendiri, ia akan melihat. Pada saat itu yang menjadi saksi, tangan dan kedua belah kakinya akan menjadi saksi setiap perbuatan yang dia lakukan. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Tangan ini akan berbicara, kedua kaki akan menjadi saksi setiap amalan-amalan yang kita lakukan di muka bumi ini. Maka bersabarlah dalam menunaikan hukum Allah. Kita ini hidup cuma sementara. Semuanya pasti akan berakhir. Masa muda akan berakhir dengan datangnya masa tua. Masa sehat akan berakhir dengan datangnya masa tua. Masa kaya akan berakhir dengan datangnya kematian. Kejayaan seseorang akan berakhir apabila telah datang kematian. Semuanya sementara dan semuanya pasti akan tiba waktunya. Siapkan diri kita seberatan untuk menghadapi ini semua. Tata hati ini dengan benar. Lakukan semata-mata karena Allah. Ikhlas itu memang tidak menyenangkan kadang-kadang, tapi ikhlas itu membuahkan keridhaan Allah. Ikhlas itu membuahkan pahala. Ikhlas itu membuahkan kelezatan dalam beribadah kepada Allah. Ikhlas itu penyebab turunnya rahmat. Ikhlas itu penyebab turunnya barakat. Ikhlas itu penyebab turunnya keridhaan Allah. Allah perintahkan segala bentuk ibadahnya kepada Allah dalam keadaan ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishin lahu ad-din hunafa wa yuqimus salata wa yutuz zakata wa dzalika dinul qayyim. Poin dari segalanya adalah ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Jathiyah
Ayat 15 berbunyi, Man amila salihan falinafsih. Barang siapa orang yang beramal amalan kebaikan, maka amalan kebaikan itu manfaatnya untuk diri kalian sendiri. Jadi kita jangan pernah letih dengan amalan kebaikan. Jangan pernah menyerah. Jangan pernah letih dengan amalan kebaikan. Karena setiap amalan kebaikan itu kembali pada diri kita sendiri. Amalan kebaikan itu mengantarkan seseorang dekat dengan Allah dan Rasul-Nya. Amalan kebaikan itu adalah salah satu cara pembuka pintu rahmat wal barakat. Pembuka keridhaan Allah Subhanahu wa taala, yang tentunya setiap amalan itu disertai dengan ikhlas semata-mata karena Allah, bukan karena pujian dan harta. Kemudian di dalam hadis disebutkan, hadis yang ke 117, An Abi Darrin Jundab ibni Junadah radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah ay a'mal afdal. Ya Rasulullah, tunjukkanlah kepadaku amalan yang paling afdal, yang paling utama. Apa jawab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Imanu billah wa jihadu fi sabilillah. Imanu billah, meyakini bahwa Allah Sang Penguasa jagat raya ini. Meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala Tuhan semesta alam. Meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala lah Sang Penguasa mutlak di muka bumi ini. Demikian juga di alam akhirat kelak. Ya, untuk meyakinkan diri kita wujud kebesaran Allah, keagungan Allah, Allah perkenalkan banyak. Salah satunya dengan sifat-sifatnya Allah Ta'ala Ar-Rahmanur Rahim, Malikul Quddus, Salam, Muhaimin, Aziz, Jabbar. Banyak dalam Asmaul Husna disebutkan dalam Al-Quran. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardh. Semua yang ada langit dan bumi bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, menyaksikan. Karena tidak ada yang dapat menyaksikan keagungan Allah Subhanahu wa taala yang menjadi saksi mutlak kecuali satu, dialah Allah. Syahidallah annahu la ilaha illa huwa. Yang menyaksikan keagungan, kemuliaan, kebesaran Allah, itu pertama adalah Allah. Yang kedua adalah ciptaan Allah. Siapa itu ciptaan Allah? Malaikat. Kenapa malaikat kok lebih didahulukan dengan manusia? Karena malaikat wujudnya jauh lebih dahulu dibanding manusia. Sebelum ada Nabi Allah Adam, malaikat ada terlebih dahulu. Sebelum Nabi Allah Adam diciptakan oleh Allah, malaikat itu ada terlebih dahulu. Dia menyaksikan bagaimana ciptaan Allah. Dia menyaksikan bagaimana Allah Ta'ala ciptakan keagungan-keagungan dengan ciptaan-ciptaannya. Syahidallah annahu la ilaha illa huwa wal malaika wa ulul ilmi. Demikian juga orang yang berilmu yang menjadi saksi. Dengan pengetahuan ilmu yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an, dengan penampakan-penampakan ciptaan-ciptaan Allah taala menunjukkan kebesarannya, karena makhluk siapapun tidak akan pernah bisa menciptakan ciptaan seperti ciptaan Allah. Afala yanzuruna ila al-ibli kaifa khuliqat. Apa kalian tidak lihat bagaimana aku ciptakan itu onta? Wa ila as-sama'i kaifa rufi'at. Bagaimana aku tinggikan itu langit.
Wa ilal jibali kaifa nusibat, bagaimana itu gunung aku kokohkan. Wa ilal ardi kaifa sutihat, bagaimana bumi itu aku hamparkan, kata Allah Ta'ala. Kita diperintahkan melihat, artinya melihat itu diperintahkan melihat dan berpikir. Dengan kita melihat keagungan Allah, maka kembalikan pada diri kalian seberapa. Apakah kalian seberapa mampu berbuat sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berbuat? Apakah kalian seberapa mampu menciptakan sebagaimana ciptaan Allah Ta'ala? Jangankan onta, nyamuk aja sampai sekarang Amerika itu yang terkenal super power, super hebat, tidak bisa menciptakan satu lalat pun. Makanya man arafa nafsuhu faqad arafa rabbah. Barang siapa orang yang mengetahui dirinya, maka dia akan mengetahui Tuhannya. Artinya, begitu melihat bagaimana keagungan Allah, bagaimana gunung-gunung dikokohkan oleh Allah Ta'ala, bagaimana bumi dihamparkan oleh Allah Ta'ala, bagaimanakah langit-langit ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu kembali pada diri kita yang tidak mampu. Kita ini makhluk lemah. Kita ciptaannya Allah Ta'ala yang fakir, yang lemah. Maka kembali pada diri kita. Kita adalah makhluk yang lemah. Kita membutuhkan sang penguasa jagat. Dialah Allah, la ilaha illa huwa, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wajihadu fi sabilillah, berjihad di jalan Allah. Nah, berjihad di jalan Allah Ta'ala ini banyak metodenya. Ada jihad bil lisan, memandangkan supaya orang itu mengembangkan agamanya Allah Ta'ala, hilangkan kemungkaran-kemungkaran, mengajarkan ilmu agama, kemudian menggerakkan supaya orang ini betul-betul memahami arti dari sebuah cinta kepada Allah. Menyebarkan ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala, memberikan pemahaman dan berperang di jalan Allah kalau dibutuhkan. Khususnya sekarang ini di media sosial begitu banyak penghinaan-penghinaan terhadap Islam. Sekarang dia punya kemampuan apa? Kalau dia kemampuan punya ilmu, tulis di media sosial. Islam bukan agama teroris. Teroris bukan Islam. Islam bukan teroris. Bela. Ini adalah salah satu bentuk membela agama. Membela agama. Dan ini adalah salah satu bentuk jihad fisabilillah. Jangan Allah dihina, Nabi dihina, yang dia mengajar. Alasannya Allah itu maha perkasa, maha agung, tidak usah dibela. Allah dapat membela dirinya. Memang benar, Allah Ta'ala itu memang tidak perlu bantuan dari manusia. Cuman mana ghirahnya, kecemburuan kalian dalam memperjuangkan agama Allah. Nabi itu orang yang paling hebat zikirnya. Nabi itu orang yang paling hebat dalam mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Nabi itu orang yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi apabila dihina agama Allah, Nabi tidak segan-segan melakukannya dengan tegas. In tansurni yansurkumullah. Kalau kalian menolong agama Allah, Allah akan tolong kalian sebelah. Jangan diam. Diam tidak menyelesaikan masalah. Bantu. Apa kemampuan kalian? Ilmu,
Habib, ulun ilmu tidak punya. Baik, harta. Habib, harta ulun tidak punya. Tidak. Pangkat jabatan. Ulun tidak punya. Tidak. Kalau begitu, siap-siap aja masuk neraka. Ilmu nggak punya, belajar supaya mendapatkan ilmu. Bukan ilmu nggak punya, diam berpangku tangan, tidak belajar. Belajar, duduk dengan orang alim. Jangan hanya berpangku tangan saja, menyerahkan semua takdir. Allah sudah ditakdirkan seperti ini oleh Allah Ta'ala. Allah tidak akan pernah mengubah nasib seseorang kecuali orang itu yang mengubah nasibnya. Ada jihad dengan harta, membantu perjuangan di jalan Allah, membantu perjuangan di jalan Allah, memerangi orang-orang yang memerangi agama Allah, memerangi hawa nafsu dengan mengembangkan ibadah. Dia bantu bangun masjid, dia bantu bangun pesantren, dia bantu untuk sarana-sarana dakwah agar setan itu tidak bisa menggodanya, agar hawa nafsu itu tidak bisa menundukkannya. Perbanyak berzikir, perbanyak mendekatkan diri ke Allah pada Allah Ta'ala. Dengan hartanya memberikan fasilitas, buat tempat zikir supaya tidak kena hujan, buat tempat peribadatan, buat tempat, ini semua adalah salah satu bentuk jihad fisabilillah. Dan tidak ridho kalau ada agama Allah Ta'ala dihinanya. Ada jihad bilisan, itu ilmu. Wabil mal, wabil saif, dengan senjata. Nah, ini dalam keadaan sudah terakhir mendesak, tidak ada jalan lain kecuali takbir dan jihad fisabilillah. Ini harus diperhatikan, jangan diam saja. Islam dihina, jangan Nabi dihina, jangan. Apa yang kalian mampu? Minimal 2-3 kata. Jari-jari kalian mengatakan Rasulullah Nabiku, makhluk yang mulia, dialah agung, jangan kau hina. Nabi Muhammad, dialah yang akan memberikan syafaat. Walaupun dia tidak punya ilmu, tapi minimal 3-4 kata ini dapat menembus jutaan otak manusia. Jadikan HP pian itu senjata pemusnah massal pian. Bukan hanya ingin, jangan segala macam. Jadikan Samsung, demikian juga Nokia, apalagi Oppo, semuanya jadikan ini senjata pemusnah massal. Bantu Islam dengan ini, gerakan supaya orang itu membantu memuliakan agama Allah. Begitu, jangan diam. Paham tidak? Ini kan babnya sekarang, ya. Qultu ayyur riqabi afdal ya Rasulullah, sebaik-baiknya budak itu bagaimana ya Rasulullah? Qala anfusuha inda ahliha wa aktsaruha thamanan. Budak yang paling bagus itu budak yang mulia, bagus, dicintai oleh majikannya. Tentunya budak yang berkualitas, yang mempunyai karya, yang mempunyai karya, bisa apa sehingga majikannya. Demikian juga wa aktsaruha thamanan, yang paling mahal harganya. Biasanya kalau paling mahal itu kan mempunyai kekhususan tersendiri, betul tidak? Barang yang mahal dengan barang yang murah berbeda tidak? Berbeda tidak? Kambing yang mahal dengan kambing yang murah berbeda tidak? Bedanya apa? Kalau yang mahal lebih gagah, begitu. Dagingnya lebih bagus, betul tidak? Nah, yang murah lebih murah, dagingnya lebih sedikit.
Ibaratnya seperti itu. Kuda yang paling baik, kalau yang paling mahal harganya. Seperti itu. Qultu fa illam af'al qala tu'inu sani'an aw tasna'ul lil akhraqa li akhraqa. Lalu bagaimana kalau kami tidak mampu ya Rasulullah? Kata Rasulullah, bantulah orang dalam melaksanakan satu perbuatan. Ini kan babnya kebaikan. Bantulah orang dalam beramal amalan kebaikan. Misalnya ini lagi bangun pesantren, bangun masjid, bangun musola, bantu. Kalau dia tidak bisa bantu dengan materi, bantu dengan tenaga. Ya, kalau ada waktu bantu buat corkah, ya. Oh, Habib pun nggak mampu, tenaga duit nggak ada, ya dicor aja sekalian sudah. Ini makhluk apaan ini? Jadi-jadian ini kayaknya. Fulus tidak ada, tenaga tidak ada, dicor aja sekalian sudah. Sudah biar manfaat aja. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini makhluk atau jadi-jadian ini orang. Nah, untuk ibu-ibu bagaimana? Untuk ibu-ibu masakin. Kan begitu. Apakah masakin apa? Sampaikan ke masjid, sampaikan ke pembangunan musola, pembangunan pesantren, begitu. Itu bantu amalan kebaikan. Jangan pernah meremehkan amalan kebaikan. Hati-hati. Walaupun hanya umpamanya ibu-ibu membawa 2-3 bungkus nasi diberikan kepada tukang, jangan meremehkan. Mungkin dengan amalan itu kalian akan diampuni dosanya oleh Allah. Ibu tadi bisa diampuni dosanya oleh Allah. Jangan pernah meremehkan amalan kebaikan. Karena yang menentukan rahmat itu adalah Allah. Dialah Allah Ta'ala Maha mengetahuinya. Apa yang tersimpan di langit dan apa yang tersimpan di muka bumi ini, apa yang tersimpan di hati hambanya. Pernah dalam satu kisah biografi Imam Ghazali. Imam Ghazali ini sangat luar biasa ahli benar. Orang-orang yang berakal dia akan kagum dengan keilmuan Sayyid Imam Ghazali. Pada waktu Imam Ghazali ngarang kitab, dia lagi nulis. Jadi tulisan dulu itu dengan pulpen seperti sekarang. Terbuat ada dari bulu ayam ya, ada dari ini ya, ada dari bulu manusia juga, ada. Pernah lihat? Ada ya. Ya. Celupin, oles. Waktu dia celupin, ada lalat. Ini lalat kelaparan. Dia menghirup tinta. Tapi tintanya dahulu itu herbal. Jadi lalat itu kalau mau makan tinta, wah, berlemak benar. Ini sekarang serba racun sebenarnya. Alat sekarang mau makan tinta, teler, jamin teler. Jadi ampih Imam Ghazali. Sampai lalat itu kenyang, dia tidak bergerak, terbang. Masya Allah. Pada saat Imam Ghazali itu meninggal dunia, seseorang bermimpi bertemu Imam Ghazali dalam mimpi. Ya Imam, ini orang yang alim, pengarang Ihya Ulumuddin,
tentu yang ini masuk surga. Amalan pian yang sangat luar biasa. Dan pian diampuni oleh Allah Ta'ala itu gara-gara ilmu banyak yang pian dapatkan. Imam Ghazali mengatakan bukan itu. Akan tetapi Allah memilihkan aku mengampuni dosaku pada saat aku memberikan makan terhadap lalat yang hinggap di tinta pulpen yang aku akan tulis. Gara-gara itu Allah ampuni kesalahan. Artinya Allah memilih pengampunan itu dengan adanya rahmat terhadap lalat. Begitu. Bukan berarti biar nanti sudah nggak ada sesolat sudah. Yang penting lo kasih makan lalat aja. Bukan begitu, Bahlul. Wah sudah ambil. Lo nggak mau ada pengajian. Besok lo ambil lalat banyak lo tungguin. Ya, kalau sudah begitu biar akan jadi lalat juga nanti. Sholat jangan ditinggalkan. Nggak masalah mau kasih makan lalat, nggak masalah. Cuma apa faedahnya lalat itu apa? Sampai sekarang penemuan-penemuan dari Rusia belum pernah mendapatkan faedah dari lalat itu kecuali sayap itu aja. Dan itu dia bisa ngambil model-model pesawat, model-model kendaraan. Tapi itu bagi orang yang berduit. Buat diri kita, apa yang kita ambil serat dari lalat? Tidak ada. Bisa-bisa kita jadi lalat sementara. Ya, jadi tu'inu shalihan, membantu orang-orang yang bertauhid. Ini kan bab amalnya kebaikan. Sekarang amal kebaikan itu banyak cabangnya. Atau tasnau lil akhraq, atau kalian ini membuat suatu karya yang tidak dimiliki oleh orang lain. Wah, ini hebat ini. Luar biasa. Ya, artinya tidak semua orang bisa. Bisa betulin kamera yang rusak. Tidak semua orang bisa membetulkan kamera yang rusak. Ben bisa? Nggak bisa. Ya, cuman di Indonesia ini orang-orang Barat sempat terkagum-kagum sampai sekarang tidak bisa memecahkan teka-teki yang misterius ini, kecuali masyarakat Indonesia dan Kalimantan. Apa itu? Gula yang ada di dalam untuk itu. Bingung. Dari mana masuknya? Hah? Tambalan kan ada. Bolak-balik lagi. Cuma itu aja yang kagum dari lagi. Atau kue apa namanya? Jimbleng. Onde-onde. Bahasa Ustaz jemblem. Onde-onde. Gula di dalamnya itu membuat gempar peneliti Amerika, Rusia, semuanya. Luar biasa Indonesia. Dari mana bisa masukkan gula ini? Dilihat tidak ada yang bocor. Cuma itu aja takutnya ada lagi. La haula wala quwwata illa billah. Mudah-mudahan yang jual jenggot untuk laris. Muhammad. Qultu ya Rasulullah, ara'aita in dha'ufta an ba'dil amal? Rasulullah, bagaimana kalau seandainya kami ini lemah? Nggak bisa melakukan itu ya Rasulullah. Membantu nggak bisa, membuat karya nggak bisa. Bagaimana ya Rasulullah? Apa jawab Nabi? Takufu syarraka anin nas. Jangan kalian mengganggu orang, jangan menjahatin orang, jangan mentolimin orang. Pesan dari Nabi. Anin nas
fa innaha sadaqatun minka ala nafsika. Sesungguhnya itu adalah sedekah untuk dirimu sendiri. Minimal kita jangan menghalanginya baik orang. Orang mau bangun masjid masih dicari gara-gara, mas gak usah, didukung. Minimal mendoakan. Kalau nggak bisa memberikan bantuan semen, pasir, minimal mendoakan begitu. Ya, bukan menghalanginya dengan niat-niat yang tidak baik, dihiasi dengan kata-kata yang baik, padahal niatnya tidak baik, itu tidak boleh. Hati-hati. Jadi tidak boleh menjahatin orang. Ada pun orang yang berbuat jahat kepada kita, sudah biar aja. Kita berusaha untuk menjadi orang yang pemaaf, maafkan. Kalau itu urusan untuk diri kita pribadi, sudah biarin aja. Urusan itu dengan Allah. Yang penting dia selamat, yang penting pihak ini tidak terganggu apapun, sudah. Perkara urusannya sidin, urusan dengan Allah. Sudah biarin aja. Begitu. Tapi kalau urusan agama dihina, Nabi dihina, Allah dihina, jangan diam. Jangan diam. Kalau diri pihak sendiri nggak masalah, yang dia maafkan. Sabar Ayub. Yang sabar. Tapi urusan agama, Allah dihina, Nabi dihina, pian diam. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Lebih baik baju pian sehari-hari sudah di kafan aja. Sudah tidak ada gunanya orang hidup seperti ini. Harta sudah tidak ada, ibadah tidak, Allah dihina diam, Nabi dihina diam. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Na'udzubillah. Jadi jangan menzalimi, berbuat baik, karena perbuatan baik itu bisa mengundang rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan kalian ini meremehkan amalan kebaikan. La tahqiranna anil ma'ruf minal ma'ruf syai'an walau an talqa akhaka biwajhin talikin. Jangan kalian meremehkan perbuatan kebaikan walaupun dengan tersenyum. Tapi senyuman ini letakkan pada tempatnya. Jangan setiap ada orang, wah ini dibikin konslet ini. Letakkan pada tempatnya. Datang ke rumah dia, assalamualaikum, silakan. Dengan wajah yang berseri-seri. Enak kalau melihat wajah berseri-seri itu, walaupun tidak ada hidangan apa-apa, kalau tuan rumahnya tertawa, senang. Senang tidak? Senang tidak? Walaupun biwajhin talib. Ya kalau bisa, kalau mau ke rumah pian jangan senyum aja, jangan kasih aja apa yang ada kasih, biar berkah begitu. Ya, jadi jangan meremehkan amalan sekecil apapun kebaikan, karena bisa jadi yang pian remehkan amal itu penyebab diampuni dosa-dosa pian sekarang. Pernah satu hari seseorang bermimpi Amirul Mukminin Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sayyidina Umar bin Khattab ini luar biasa, diberikan kelebihan oleh Allah. Sayyidina Umar bin Khattab ini kalau malam sedikit tidur, beribadah terus kepada Allah. Kalau malam sedikit tidur, kalau siang sedikit tidur, karena ia pergunakan kekuasaannya ini untuk mencukupi kebutuhannya orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya. Tidak jarang Amirul Mukminin Sayyidina Umar bin Khattab ini berjalan dengan pengawalnya, menyamar, dia tutup mukanya, dia datang masuk. Masya Allah, Masya Allah. Singkatnya, pada saat seseorang bermimpi setelah meninggalnya Sayyidina Umar bin Khattab,
Ya Amirul Mukminin, apa yang Allah Ta'ala perbuat terhadap Pian? Pasti Pian diampuni karena amalan Pian sangat luar biasa. Luar biasa saya nomor kepemimpinan. Dia dapat menaklukkan negara Persia yang dahulunya penyembah berhala di Iran. Makanya orang-orang Iran itu orang Syiah itu dendam. Tuhan-Tuhan mereka dihabisin semuanya oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Menaklukkan Baitul Maqdis. Wah, hebat Sayyidina Umar bin Khattab. Ya semua hebat. Sayyidina Bakar, Sayyidina Umar, Utsman, Sayyidina Ali, sahabat-sahabat yang lain banyak hebat-hebat semuanya. Sahabat-sahabat Nabi itu imam-imam seberataan. Kata Habib Abdullah bin Haddad, ashabul guru kiram a'immatun muhajiruhum wal qa'imuna bin nusrati nujumul huda ahlul fadail wan nada laqad ahsanu fi hamli kulli amanatin wa mutabi'uhum fi suluki sabilihim ila Allah an husni iktifai wal uswati ulaika qaumun qad hadallahu faftadi bihim wastaqim walzam wala tatalaffati wala ta'du anhum innahum matra'ul huda wa hum balagal ilm al-kitab was sunnati fadu kadhin hadimun asladini muttahimun fi lawdin sayghin wa bid'ati. Singkatnya, ashabul kiram a'immatu, ashabul guru kiram a'immatu, sahabat-sahabat Nabi itu adalah para imam, orang yang alim-alim. Satu hari seseorang bermimpi Sayyidina Umar bin Khattab setelah meninggal Amirul Mukminin Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya Amirul Mukminin, Pian tentu diampuni dosanya Allah karena amalan Pian yang begitu banyak. Apa jawabannya? Ternyata Allah pilihkan pengampunan dosaku ini dikarenakan suatu hari aku ini melihat burung apa? Kecil, pipit, burung pipit. Orang Jawa bilang emprit. Burung pipit dibuat mainan anak-anak itu. Masuk ke sangkarnya, diambil lagi, dimasuk ke sana. Saya tidak mau melihat ini. Sini kan, kamu siapa namanya? Ulun ini. Ulun akan beli burung yang disangkar itu 2 kali 5. Tapi dengan satu catatan, jangan dibelikan burung lagi. Kamu beli kue kah? Kasih uang untuk ikan kah? Silakan. 2 kali 5. Mana? Setuju? Setuju. Diambil burung tadi dilepas oleh Sayyidina Umar. Gara-gara itu Allah ampuni dosa Sayyidina Umar. Om salam Muhammad. Jangan meremehkan amalan kebaikan sekecil apapun, jangan. Karena bisa jadi gara-gara amalan tersebut Allah pilihkan pengampunan dosanya karena rahmatnya terhadap makhluk ciptaan Allah Subhanallah Ta'ala. Kemudian sahabat itu bertanya, ya Rasulullah, bagaimana kalau seandainya orang tidak mampu? Minimal jangan berbuat jahat. Sesungguhnya fa'innaha sadaqatun minka ala nafsika. Sesungguhnya itu bagian sedekah mu yang kau lakukan. Masyaallah. Jadi poin dari segala pelajaran ini hadal jihad fisabilillah wa infaq. Ingatan untuk supaya kita tidak pernah lepas untuk berjihad fisabilillah dan gemar berinfak, ya. Jangan pelit-pelit jadi orang nggak bagus. Setiap orang yang berinfak, lebih-lebih berinfak untuk di jalan Allah, Allah akan mengganti. Allah akan mengganti. Tidak ada dalam sejarah orang yang suka berinfak itu pegawainya jatuh terhimpit, tidak ada, kecuali ahli maksiat. Infak yang dihiasi dengan maksiat pasti jatuh. Tapi kalau infak tidak dibekali dengan maksiat,
tidak dihiasi dengan maksiat, pasti Allah akan memberikan berlipat ganda. Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifuhu. Setiap harta yang kalian keluarkan, Allah akan menggantinya. Jadi kalau orang suka infak itu tidak ada dalam sejarah hancur, kecuali kali dihiasi dengan maksiat, berinfak tapi ahli maksiat, ini hancur kerjanya. Jangan mengambil jalan pintas. Jalan yang baik masih banyak. Jalan yang halal masih banyak. Jangan mengambil jalan pintas, nggak bagus. Berinfaklah kalian, gemarlah kalian berinfak sampai kalian menjadi kaya raya. Karena infak itu menyebabkan orang menjadi kaya raya. Jadi tidak ada sejarah infak jatuh miskin, kan? Ya semampu pian, begitu. Tapi tujuannya lillahi ta'ala. Tidak ada dalam sejarah orang yang suka infak jatuh itu tidak ada. Terus diberi oleh Allah, terus diberi, terus dilipat gandakan, terus diberi oleh Allah Ta'ala. Lebih-lebih kalau pihak keseberatan menginfakkan harta pihak untuk di jalan Allah, Allah akan lipat gandakan setiap amalan-amalan kebaikan yang dia lakukan. Amalan berinfak ini adalah amalan yang dibenci oleh setan. Setan paling benci melihat orang yang suka infak. Paling benci, paling tidak senang, dan berusaha untuk membisikkan bisikan yang jelek agar menggagalkan, agar jangan berinfak. Padahal infak itu berdampak kepada ketenangan hati. Infak itu berdampak menjadikan obat bagi orang yang menginfakkannya. Infak itu penyebab keberkahan dalam hidup pian. Infak itu menyebabkan berlipat gandanya kebaikan. Infak itu penyebab harta menjadi barokah. Ya, jadi janganlah sesekali bakhil, kecuali kalau hal-hal dipergunakan untuk maksiat. Kalau memang bisa dihindari lebih bagus. Kita minum narkoba berarti jangan. Itu merusak akal semua. Hati-hati, jangan sesekali mengeluarkan harta untuk perbuatan yang tidak baik. Hati-hati. Yang ditakutkan Allah akan ambil kembali nanti. Na'udzubillah min. Baik. Kembali kepada hadis yang ke-118, tapi waktunya sudah 1 jam lebih. Ya, kita ini asik terbawa arus alunan ilmu yang menenggelamkan kesadaran kita. Cukup kalau tidak mau melewati kebiasaan guru ulun mengajar 1 jam. Yang penting yang penting makanya kalau sudah 1 jam pengajian itu yang khusyuk, jangan pengajian. Kenapa sih Ikam ini setiap pengajian antum kuring terus jawabannya terus sudah istiqomah begini. Astagfirullahaladzim. Ini manusia masih hidup juga. La haula. Istiqomah itu zikir, baca Quran, bangun malam, tahajud, bukan istiqomah guring di majelis. Kalau tidak ada, kemana Habibnya? Kemana?
Ya Allah, kayak lagunya Ayu Ting Ting aja. Mudah-mudahan bermanfaat. Tetap semangat dan semangat terus untuk mencari ilmu Allah. Mudah-mudahan bermanfaat dan barokah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi sisa hidup kita ini. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang istiqomah, sabar dalam menghadapi ujian. Mudah-mudahan ilmu ini Allah berkahi kita. Mudah-mudahan sebelah saat dibukakan ilmu zahir ilmu batin. Mudah-mudahan sebelah saat dijadikan keberkahan hidupnya berlipat. Keluarga besar yang dijadikan keluarga besar yang sakinah. Dan mudah-mudahan sebelah saat bisa sampai Mekah Madinah. Mudah-mudahan berdagang melariskan dagangan yang berkali dihasilkan pahala pertanian. Mudah-mudahan diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan seberatan panjang umur bi taatillah. Bisa setiap bulan kita hadir dan bisa berkumpul dengan surga. Amin ya rabbal amin ya rabbal amin ya rabbal alamin. Untuk pengajian selanjutnya insyaallah jatuh pada tanggal